Saya masih bersama juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Ketua Umum Projo Budi Ari. Tadi Pak JK bilang itu penghinaan dan merugikan. Saat back to juga konferensi pers, ada 3 isu yang dibahas. Salah satunya ijazah, jadi ada soal ijazah, soal ceramah di UGM, soal tudingan kredit puluhan triliun. Apakah soal ijazah ini yang paling mengganggu Pak JK? Saya kira hampir sama semua ya. Jadi tadi kan Pak JK mengatakan saya terhina saya. Maksudnya itu dia kok seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi yang selama ini beliau hubungannya sangat baik. Terus ada yang posting itu yang kontennya beliau jadi bohir di situ, memberi dana 5M. Wah, itu saya tidak ini katanya, masa saya gituin Pak Jokowi, kan tidak mungkin saya. Ya. Jadi itu tidak nyaman dia sebagai orang Bugis, tidak ada karakter-karakter begitu Pak JK. Makanya untuk mengklirkan ini, itu dia melaporkan sekalian biar dibuktikan. Karena kalau sekedar membantah saja mungkin tidak cukup buat dia, apalagi ini kan levelnya presiden ini Pak Jokowi dan dia wapresnya. Hubungannya sangat baik. Jadi saya ingin ilustrasi sedikit, gambarkan bahwa ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi itu prinsip yang dipegang Pak JK itu bagaimana menurunkan tonnya satu dan langkahnya dikurangin satu langkah biar Pak Jokowi di depan dan beliau mendampingi dengan baik di belakang. Begitu beliau respeknya dan berusaha untuk selalu kompak dengan Pak Jokowi. Jadi seperti itulah. Jadi ketika muncul isu Pak JK mendanai masalah ijazah ini, terusik beliau, itu sangat terganggu itu, malu betul dia. Jadi sehingga merasa penting atau perlu untuk mengklirkan masalah ini supaya nggak mengganggu hubungannya. Dan juga ini yang jadi bergulir juga setelah itu adalah bagaimana menjelaskan konteks Pak JK bilang ya tunjukkan saja ijazahnya Pak Ya Jokowi. jadi gini, ini kan sudah 2 tahun katanya, dan beliau yakin Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Ya udahlah supaya selesai cepat karena ini sudah ongkos sosialnya besar, ya udah tunjukin aja biar selesai. Itu aja sebenarnya. Tidak maksa juga, istilahnya terserah Pak Jokowi bagaimana mengambil kesimpulan atau punya pikiran sendiri, kan masing-masing berbeda. Tetapi Pak JK kan biasa memberi saran, mungkin udah biasa kan sebagai kolega, ya tunjukin aja Pak biar selesai, kira-kira gitulah. Nah habis itu muncul banyak masalah juga ya, utang tadi diungkit-ungkit, yang sebenarnya utang ini kan perusahaannya sehat, berkembang. Jadi kalau grup itu udah 75 tahun Pak, udah masuk generasi keempat, dan secara kontribusi secara nasionalnya itu sangat support ke negara atau pemerintah. Lapangan pekerjaan bisa ribuan, mungkin 20 ribuan, saya tidak, tapi sekitar itu. Jadi besar. Kemudian proyek-proyek yang dikembangkan itu asetnya nilainya tinggi, hampir 70 T. Jadi kalau utangnya 30 atau mungkin di bawah, itu kan sehat semua, tidak pernah terlambat. Tidak ada itu sejarah kalau grup itu kredit macet, tidak ada. Yang ada tiap tahun perusahaan ini mendapatkan penghargaan sebagai pembayar pajak teladan. Dan kalkulasi Pak JK dengan running perusahaannya sekarang ini, itu memberi income bunga kurang lebih 3 T setahun ke bank-bank himbara, bank-bank pemerintah, BNI, Mandiri, BRI terutama. Nah, dan ini juga kenapa bank-bank pemerintah seolah-olah Pak JK sudah dibantu pemerintah, sebenarnya tidak saling menguntungkan ini urusan ini. Jadi lebih banyak aspek nasionalismenya, sehingga Pak JK memilih bank-bank pemerintah. Dia tidak menggunakan bank swasta, tapi uangnya lari ke pemerintah lagi setelah diberi pinjaman untuk mengembangkan usaha. Itu keuntungannya diraup oleh pemerintah juga atau bank-bank pemerintah. Jadi kita tumbuh bersama dari sisi itu. Nah, kemudian yang dikembangkan itu kan listrik, pembangkit listrik tenaga air lebih dominan. Sekarang kalau tidak salah ingat antara 1.500 sampai 1.600 megawatt. Itu di Sulawesi, di Kerinci sana, itu sangat membackup kegiatan ekonomi di sana. Anda bisa bayangkan sekarang kan Pak Jokowi dari masa pertama periode 1-2 itu aktif menyuarakan
soal hilirisasi industri. Nah kalau tidak ada listrik gimana caranya? Harus ada Jadi listrik. Pak JK kecewa betul soal Ya biaya dengan 30 triliun itu. mengungkapkan utang segala macam ini kan ini kok bisa sampai di situ dan dipelintir seolah-olah beliau mengambil uang negara atau merugikan negara. Padahal tidak seperti itu, justru sebaliknya. Kalau grup ini menguntungkan negara sebenarnya dari banyak sisi. Apa yang dilakukan Pak JK setelah kecewa begitu? Ya, memberikan jawaban klarifikasi yang kira-kira supaya dapat diterima secara akal sehat. Bahwa ini tuh manfaatnya bukan buat keuntungan pribadi, tidak. Ini untuk pengembangan usaha dan di situ kreditnya sehat, tidak ada masalah di situ. Berhenti diklarifikasi cukup Pak Uceng? Ya sebenarnya cukup kali ya. Atau bank sendiri mau memberikan penjelasan ya silakan aja, lebih bagus. Apa Pak JK menuntut pihak bank untuk Sejauh menjelaskan ini ini? saya lihat dia udah cukup mungkin memberikan penjelasan dan ya saya baca juga respon masyarakat ya berubah kan, lebih paham. Dan jangan lupa listrik yang dikembangkan Kala Group itu sangat mendukung program ekspor Indonesia terutama untuk pasar Eropa. Karena di sana kan mensyaratkan yang produk turunan yang berasal dari industri yang disuplai listrik dari batu bara. Itu bermasalah kalau di sana mungkin tidak terlalu mendapat tempat di pasar Eropa. Sedangkan ini green energy dan ini diperlukan. Iya. Nah, kalau begitu boleh nggak saya ngomong? Iya, silakan. Pak JK waktu saya main Kominfo sempat bicara soal green energy di hydropower di Poso untuk data center. Ya. Karena memang data center juga semua industri ini kan diarahin ke green. Iya, Pak. Cuman waktu itu saya bilang sama Pak JK, Pak harus ada syaratnya untuk data center, harus punya sejarah 100 tahun nggak gempa. Kalau mau bangun data center itu punya rekor 100 tahun daerah itu nggak pernah terjadi gempa, sehingga syarat itu harus dipenuhi. Kalau soal tren ke depan itu semuanya nanti arahnya ke energi bersih, ke green energy gitu loh. Oke, tadi Pak JK bilang bahwa ini sudah cukup untuk klarifikasi. Tapi Pak Uceng juga kan bilang bahwa dari 3 yang disampaikan itu salah satunya adalah ijazah yang membuat Pak JK terusik. Anda sebagai pendukung Pak Jokowi melihat sebenarnya kenapa sih isu ijazah ini menjadi mengganggu antara pendukung Pak Jokowi dengan... Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya ketemu Pak Jokowi waktu lagi awal-awal ribut soal ijazah. Saya tanya, Pak ini ijazah gimana? Pak Jokowi dengan entengnya bilang sama saya, kalau nggak ada ijazah saya kan nggak diomongin. Disitulah saya tahu Pak Jokowi lagi. Jadi tujuannya? Loh saya yakin Pak Jokowi ijazahnya asli. Gini loh, dari awal saya udah bilang. Oleh karena itu kalau Pak JK bilang bahwa tunjukin aja ijazahnya nggak apa-apa. Itu saran, nggak ada masalah. Jadi begini loh, dari awal saya udah bilang yang namanya ijazah palsu itu cuma 3 yang bisa gugat. 1 teman angkatan, 2 kakak kelas, 3 adik kelas. Orang saya aja nggak pernah lihat ijazah saya plototin enggak. Gitu loh. Dari awal saya yakin, makanya saya nggak pernah mau. Ini kan media mengejar-mengejar soal ijazah begini-begini. Dari awal saya udah yakin Pak Jokowi ijazahnya asli, kuliah. Ini kan digoreng begini, kasih foto. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kalau nggak ada ijazah nggak diomongin, enggak, dalam pengertian dia berseloroh ke saya begitu. Ini saya buka aja, berseloroh begitu. Makanya dari awal saya udah sempat bicara dengan beberapa teman juga, teman-teman media, begitu loh. Dan Anda melihat bahwa isu ijazah ini sebenarnya apa yang harus diluruskan? Enggak, maksud saya ya udah. Tapi sampai ada. Ketika Pak Jokowi ditanya, liatin aja Pak. Saya juga sempat bicara, bukan nggak bicara. Pak nggak diliatin aja Pak, ini bikin lucu. Udah biar aja nanti di pengadilan. Tapi gitu munculnya ijazah menyeret nama Pak JK dengan adanya video-video yang menyebut fitnah tadi soal tudingan 5 miliar Pak JK di balik itu. Justru itu saya nggak tahu itu apa. Variabelnya dari mana gitu loh, tiba-tiba ada bumbu peledak nih, ini biayai Pak JK untuk menggarap soal ijazah Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi juga sempat curiga ini kok ijazah ini kok panjang amat tenaganya ya, gitu loh. Nah tapi menurut saya sampai Pak JK dituding untuk mendanai ya yang nuding siapa? Saya nggak tahu juga yang nuding, iya kan? Tetapi dalam pengertian begini, ya nggak mungkin wakilnya apa nggak yakin pasangannya. Kalau Pak Jokowi saja palsu, semua bersalah tau. Partai pendukung, wakilnya, gitu. Kita sebagai pendukung, saya yakin
Bahkan temen yang antar ke KPU itu berkas-berkas Pak Jokowi juga yakin kok. Cuman dia nggak mau komentar aja. Nggak, udah biar aja lah ini isu. Menurut saya memang isu soal ijazah ini udahlah diakhiri saja lah. Begitu loh. Nanti pengadilan dibuktiin. Tapi Pak Jokowi kan janji. Nanti mau tunjukin ini di pengadilan. Begitu loh. Tapi kalau laporan ke Rismon Sianipar, ya meskipun mereka sudah membantah bahwa itu videonya AI, buatan AI. Dia udah bantah juga yang tuduhan itu. Tidak menyebut nama Pak JK. Nah ini laporannya tetap jalan atau enggak, Pak Uceng? Bantahannya itu Rismon kalau tidak salah dia mengatakan bahwa itu AI. Dia tidak membantah isinya, membantah bahwa ada AI. ada dukungan dana 5 miliar. Kalau kata kuasa hukum Rismon Sianipar bilang bahwa tidak pernah, itu olahan AI semua, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK. Satu, kedua, ini kan meskipun AI pasti ada yang bikin, ada yang posting. Ini siapa ini? Motivasinya apa dia? Nah itu kan tetap aja kurang menyenangkan dan menyeret-nyeret orang dengan mudah, apalagi antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Wah itu kalau ya tidak elok juga dibiarkan ntar terjadi diadu-adu pemimpin-pemimpin kita yang sebenarnya punya hubungan bagus dengan mudahnya dipermainkan seperti itu di era sosial media seperti ini. Oleh karena itu ya pembelajaran saya kira penting juga Pak JK memberikan pembelajaran, melaporkan secara hukum supaya jelas, clear dan tidak terjadi lagi saya kira. Jadi laporan hukumnya tetap jalan? Jalan aja, iya. Dan apa yang dibaca oleh Pak Uceng juga Pak Budi Ari, apa ada motif politik di balik ini semua? Usai jeda kami kembali, tetap di Rosi.